Baik, sekarang Ibu perhatikan, fokus dengan saya di sini. Saya mau kasih contoh sangat penting sekali ya. Dan ini saya ingatkan, malaikat ini yang akan terkait erat dengan kebutuhan kita. Ini yang sangat akan bersinggungan dengan kebutuhan-kebutuhan harian kita. Ya. Saya mau kasih kasus sebentar ya. Saking pentingnya nanti Ibu pahami tentang uraian ini. Nanti jangankan permintaan biasa yang mustahil menurut manusia pun, kalau Ibu benar mohonkannya, malaikat ini bisa turun dan dengan izin Allah mengabulkan doa kita. Oke, sekarang lihat, saya sampaikan situasinya. Ada suami istri, kemudian sudah berumah tangga, ya, bukan hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun, dilukiskan di Quran, suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, bahkan mohon maaf, istrinya divonis, monofos dan mandul secara medis. Jadi, tidak punya keturunan. Dan orang mengatakan mustahil punya keturunan. Ya. Tapi apa yang dikerjakan oleh suaminya, ya, Masya Allah, beliau mengerjakan satu amalan yang membuat senang malaikat rahmat turun. Dan dengan memohon kepada Allah, dan dia membuat amalan juga yang membuat Allah senang. Jadi ketika Allah senang, malaikat juga senang, begitu ditugaskan secepat kilat malaikat turun. Ya. Saya mau sampaikan, Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, lihat kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana, garis bawahi kalimat di sana ini, ya. Di sana, nanti kita akan lihat, ya, Zakaria kemudian berdoa kepada Allah, bermohon. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Orang mengatakan mustahil. Hamba mohon saja dari sisimu, kan? Hanya engkau yang pasti mendengar doa hamba. Innaka sami'ud du'a. Baik, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Perhatikan para ibu sekalian, ketika doanya baru diselesaikan, ya, padahal ibadahnya belum selesai, itu dipanjatkan dalam keadaan sholat. Ya. Di beliau masih berdiri dalam sholatnya, sholat belum selesai, baru selesai berdoanya. Tiba-tiba seketika turun malaikat. Fanadathul malaika. Baik, saya mau tanya pada ibu, pelan-pelan. Malaikat itu bentuk jama atau tunggal? Masya Allah, saking bagusnya ibadahnya, yang turun bukan 1-2 malaikat, malaikat pada turun tuh. Saking bagusnya ibadahnya, saking indahnya kalimatnya, dan saking betulnya saat dia berdoa. Dia bukan 1-2 malaikat, banyak malaikat. Ya. Tapi yang paling penting adalah, lihat kalimatnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Jadi doa itu tadi dipanjatkan dalam sholat, kemudian sholatnya belum selesai, masih berdiri, baru selesai doanya. Ya. Seketika tiba-tiba ada berita turun menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kepada Anda akan punya keturunan, langsung namanya dari Allah, namanya Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagi saya. Jadi dan hidup dia. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ibu sekalian, yang paling menarik, bukankah yang memberikan kabar tentang rizki, tentang kebaikan, tentang rahmat, itu malaikat Mikail? Jelas ya? Jadi ketika memberikan kabar, malaikatnya malaikat Mikail. Tapi ketika turun, yang turun bukan cuma Mikail, karena jamak bentuknya malaikah, kan? Pelan-pelan, fokus ini. Karena itu, ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan satu permohonan yang menurut manusia mustahil, tapi beliau melakukan satu aktivitas puncak dari semua zikir, yaitu salat. Ibu bayangkan, ya, puncak dari semua zikir. Ada orang doa saja, ada orang baca Quran saja, ada orang menghafal Quran saja. Nabi Zakaria kemudian menggabungkan semua jenis zikir ini, dilakukan dalam salatnya. Apa yang terjadi? Malaikat kemudian turun menyampaikan berita. Jangankan yang biasa, yang mustahil pun dikabulkan. Yang mustahil dikabulkan. Berita baiknya untuk kita, pelan-pelan, berita baiknya untuk kita, mohon maaf, Nabi Zakaria bermohon dulu kepada Allah, baru dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu dalam setiap waktu, setiap keadaan waktu salat. Ya, ditunggu oleh Allah, mau minta apapun sepanjang benar cara salatnya, itu akan dikabulkan. Itu ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Ya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya Allah, lihat kalimatnya, iyyaka na'budu, sekarang hamba ibadah salat hanya untukmu, wa iyyaka nasta'in, dan hamba punya persoalan sekarang, hamba mohonkan hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wa li abdi ma sa'al,
Dan untuk hambaku kalau benar ibadahnya, benar salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta. Baik, ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salat dalam keadaan apa? Ruku atau sujud? Berdiri. Ya, bukan ruku, bukan sujud. Ya, berdiri. Nabi Zakaria minta saat berdiri. Kita minta saat berdiri. Dan dijanjikan oleh Allah kalau benar ibadahnya, maka dikabulkan. Saya mau tanya, salat apa saja yang dilakukan di rumah? Kalau di masjid jelas malaikat turun. Jelas. Salat apa yang dilakukan di rumah? Masya Allah. Ada salat rawatibnya, ada salat tahajudnya. Masya Allah. Kalau ibu sudah paham dengan menunaikan salat, malaikat banyak turun, kenapa tidak diikutkan salat-salat itu? Kenapa nggak diperbanyak gitu kan? Ya, bahkan bagi seorang perempuan saat tidak bisa ke masjid, salatnya bahkan dilakukan di rumah. Ya. Yang paling menarik begini, kalau kita sudah paham kalau zikir ini, puncak zikir salat bisa menghadirkan banyak malaikat turun, yang mungkin bisa memohonkan kepada Allah ampunan, bisa memohonkan doa-doa yang kiranya bisa dikabulkan gitu kan, kenapa tidak diperbanyak? Karena itulah Ummu Habibah, satu di antara istri Rasulullah SAW, ketika mendengar Nabi menyampaikan kalimat salat sunnah, beliau mengatakan dalam dirinya, saya bertekad tidak akan pernah tinggalkan salat ini selama hidup saya. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat malam dan siangnya, salat fardunya. Ya. Pelan-pelan, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Perhatikan kalimatnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi, maka Allah akan berikan jaminan selama konsisten sampai dia wafat akan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Satu rumah untuknya di surga. Masya Allah. Bukan hanya bisa mempercepat terkabulnya doa, tapi Allah memberikan yang lebih dari situ. Sekarang perhatikan. Kata Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW, kata beliau, sejak saya mendengar kalimat itu, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Ya. Ibu bisa nggak bayangkan, istri Nabi, keluarga Nabi, paling dekat dengan Nabi, orang perempuan termulia, di surganya langsung bersama Nabi. Mendengar Nabi mengatakan kalimat salat sunnah, beliau katakan, saya nggak akan tinggalkan seumur hidup saya. Ya. Ada perempuan, bukan di sini ya, bukan istri Nabi, tetangga Nabi juga bukan keponakan Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan gitu kan. Baik, jangankan salat sunnahnya diberikan salat fardu masih terlambat juga. Dan Anda menginginkan doa dijawab, malaikat turun, kemudian berbagai hal dalam kehidupan. Baik. Ada yang sudah punya rumah di surga? Malaikat. Kalau Anda tahu belum ada rumahnya, kenapa nggak dibangun dari sekarang? Bahannya kan dikasih. Kalau ibu nggak dapat tadi 2 rakaat sebelum subuh, berarti ibu masih punya 10 rakaat setelahnya. Kalau ibu nggak kumpulkan dari hari ini, mohon maaf, barangkali bahan rumahnya nggak ada itu. Ya Allah sudah kasih, kenapa nggak dibangun? Mumpung masih ada bu waktunya, kalau sudah nggak ada susah nanti. Ya. Ibu dapat 8 ya lumayan lah ya, mungkin gentengnya belum ada kan, tapi lumayan gitu. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Jadi poinnya saya persingkat sampai sini. Kalau rumah kita ingin selalu dihadiri oleh malaikat, maka hidupkan rumah itu dengan suasana zikir kepada Allah. Ya, yang paling mudah dilakukan dan paling cepat mendatangkan malaikat adalah salah satunya perbanyak ibadah salat, khususnya yang sunnah, terlebih bila ditunaikan di mihrabnya. Itu yang terbaik ya. Jelas? Yang terakhir, saya tutup sampai sini dulu. Saya nggak akan sampai